Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auni Islihatun Diniati SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Dasan Geria dan merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tugas aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada gambar yang saya tayangkan ini adalah merupakan salah satu tugas rutin saya sebagai guru pendidikan agama, yaitu pada kegiatan Imtak atau peningkatan iman dan takwa yang diselenggarakan setiap hari Jumat pagi, di mana kegiatan tersebut antara lain diisi dengan acara pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh siswa atau siswi, kemudian pidato oleh perwakilan dari siswa-siswi, kemudian tidak lupa saya selaku guru agama memberikan ceramah singkat kepada mereka, dan nanti diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa atau siswi. Nah, pengalaman selama mengikuti pendidikan guru penggerak, ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan, antara lain yang pertama, banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengintrospeksi dan mengoreksi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ketiga, menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun dan terpusat pada siswa. Yang keempat, menyemangati untuk lebih banyak belajar IT, terutama Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya. Iya, berikut ini masih foto pada saat kegiatan Imtak. Kemudian ide yang muncul dan saya lakukan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak antara lain adalah yang pertama, lebih memvariasikan metode dan model pembelajaran yang saya gunakan di kelas, tentunya sesuai materi yang saya ajarkan. Yang kedua, mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang sebelumnya semula berorientasi pada nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa dan siswi, berubah menjadi prioritas berorientasi pada proses. Kemudian sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, saya juga membuat pembiasaan atau membangun pembiasaan positif di sekolah saya. Di antara lain adalah berbaris dan bersalaman sebelum masuk kelas, kemudian juga bersalaman juga ketika pulang sekolah. Iya. Nah, berikut ini adalah contoh aksi nyata di kelas. Yang sebelah sini sebelum mulai belajar, siswa berdoa terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan menghafal beberapa ayat-ayat pendek. Dan yang sebelah sini gambarnya adalah anak-anak tersebut sebelum mulai pelajaran diberi kesempatan atau waktu untuk literasi membaca. Jadi kami berikan kesempatan 5 menit untuk membaca, bebas pilihan anak-anak mana yang mau dibaca sebagai langkah awal sebelum mulai pembelajaran. Nah, ini juga merupakan pembiasaan yang saya lakukan di sekolah yang tentunya berpusat kepada anak didik. Ya, antara lain di sini melakukan sholat duha bersama. Nah, jadi sebelum pelajaran, khususnya pada jam pelajaran agama, sebelum memulai pelajaran agama, siswa-siswi saya ajak dulu ke musola untuk melakukan sholat duha bersama. Dan begitu juga setelah pulang sekolah, ya, sebelum pulang sekolah mereka melakukan sholat zuhur
secara berjamaah. Nah, ini khusus bagi yang hari itu kebagian mata pelajaran agama Islam. Karena kalau semua, saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau semuanya saya ajak untuk sholat zuhur atau sholat duha, maka tidak mencukupi tempatnya. Jadi sementara yang ikut sholat duha atau sholat zuhur berjamaah adalah sesuai dengan kelas yang dapat giliran belajar pendidikan agama Islam. Kreasi yang dilakukan oleh anak-anak murid saya di sekolah, sebuah kreasi atau tayangan sesuai dengan materi yang saya ajarkan tersebut. Contohnya seperti ini. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Iya, jadi penampilan-penampilan tadi merupakan kreasi yang kami tampilkan, yang kami sampaikan kepada siswa-siswi. Justru penampilan tersebut yang membuat mereka semangat dan tertarik pada pelajaran yang saya berikan. Kemudian ada kesulitan yang saya hadapi, antara lain adalah pada saat mengajar di kelas yang jumlah siswanya banyak. Karena di sekolah saya termasuk jumlah siswanya yang cukup banyak, ada yang 40, ada yang 45 dalam satu kelas. Sehingga saya kewalahan untuk memberikan, terutama untuk memperhatikan mereka secara individual gitu. Adapun solusi yang saya lakukan selama ini adalah menggunakan pengeras suara atau sound kecil yang gampang dibawa. Jadi ke setiap kelas yang terutama kelas besar yang saya ajarkan, saya menyampaikan materi dengan menggunakan sound system, sehingga saya tidak dari segi suara saya tidak kehilangan suara atau tidak capek untuk berteriak-teriak. Bisa menyampaikan dengan suara slow namun dengar dan diterima oleh seluruh siswa-siswi. Nah, berikut ini contoh aktivitas siswa. Jadi saya berusaha untuk menampilkan mereka, membuat mereka memiliki keberanian untuk tampil, ya, rasa percaya diri untuk tampil ke depan. Bahkan saya latih mereka menggunakan mikrofon sejak kecil gitu. Dari kecil sudah berani, terbiasa berbicara di depan umum dan juga menggunakan mikrofon agar nanti setelah dewasa hal itu sudah menjadi biasa bagi mereka. Ini juga anak-anak yang berani tampil dan melakukan sebuah atraksi atau permainan. Ini kreasi yang mereka lakukan ini. Antara lain seperti ini yang saya lakukan di kelas saat saya mengajar untuk memancing keaktifan siswa-siswi saya dan membuat mereka senang mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ajarkan. Selanjutnya ini testimoni dari Bapak Kepala Sekolah. Saya Haji Muhammad SPD, Kepala SDN 1 Dasanggeria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, akan memberikan testimoni kepada salah seorang guru saya, Ibu Auni Islihatun Diniati, guru pendidikan agama Islam, yang juga beliau sekarang ini sebagai salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-9. Berdasarkan pengamatan saya sehari-hari, bahwa dalam proses pembelajaran yang beliau lakukan sudah sesuai dengan filosofi pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. Dalam proses pembelajaran, beliau sangat memperhatikan kebutuhan, keinginan, kepentingan, bakat, dan minat siswa. Beliau juga selalu menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariatif, seperti yang bisa dilihat, yang didengar, maupun penggabungan audiovisual, sehingga siswa
menjadi lebih senang belajar, pembelajarannya menjadi menarik, kemudian materinya lebih mudah dipahami oleh siswa. Bahkan siswa sangat berharap setiap hari ingin selalu diajar oleh beliau. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada juga testimoni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin SPD, salah satu guru di SDN 1 Dasan Geria. Saya adalah salah satu dari Ibu Auni Islahat SPDI yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan ke-9. Pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran yang aktif, kooperatif, dan mandiri. Sukses terus Ibu Auni Islahat SPDI dan sukses terus program guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Gustia Fitri, kelas 6 SDN 1 Dasan Geria. Saya senang diajari oleh Ibu Guru Auni Islahatun Diniyati karena cara mengajarnya mengasihkan dan menyenangkan, ada menyanyi, tepuk kreasi, pokoknya asik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Munadi, kelas 6 SDN 1 Dasan Geria. Saya suka belajar sama Ibu Guru karena banyak kreasi menampilkan sehingga saya semangat saat belajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Iman Sandaka Bintang, kelas 5B dari SDN 1 Dasan Geria. Saya merasa senang diajari oleh Ibu Guru Auni Islahatun Diniyati karena cara mengajarnya menyenangkan, mengasyikkan, ada tepuk kreasi, ada menyanyi, membuat saya semakin semangat belajar. Pokoknya asik deh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.